Shalom, saya Edwin Roy Dulis, pelajar mata kuliah hermeneutik. Pada saat ini saya ingin mengungsikan penafsiran mengenai dengan Wahyu pasal 7 ayat 3. Di dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 3 dikatakan seperti ini: janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, pemeteraian pada zaman dahulu memiliki arti kepemilikan. Pemeteraian pada zaman perjanjian baru adalah lambang bahwa Tuhan mengetahui siapa menjadi miliknya. Allah mengenal umatnya dan memeteraikan mereka dengan Roh Kudus. Nah, pemeteraian pada akhir zaman melambangkan pertama adalah tanda bagi mereka yang memilih berada di pihak Allah, di mana meterai Allah bukanlah suatu tanda yang dapat dilihat pada dahi, namun seperti yang dinyatakan oleh Nyonya Ellen White, penetapan dalam kebenaran baik secara pikiran maupun rohani sehingga mereka tidak bisa digoyahkan, dan itu adalah pemeteraian. Dan yang kedua adalah kesetiaan umat Allah yang termeterai telah teruji dari setiap generasi. Juga meterai itu adalah tanda perlindungan dari kuasa yang menghancurkan akibat 7 bala yang terakhir, yang terlihat dalam Yeskiel pasal 9 ayat 1 sampai 11 sebagai latar belakang daripada buku Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Jadi dengan demikian pertanyaan yang ditanyakan dalam Wahyu pasal 6 ayat 17 juga mendapat jawaban yang pasti. Mereka yang sanggup bertahan dan mendapat perlindungan pada hari murka Allah adalah umat Allah yang sudah dimeterai. Nah, pemeteraian sudah berlangsung sejak tahun-tahun yang lalu. Diteruskan sekarang ini dan nanti sesudah kecurahan hujan akhir sampai selesai perkabaran Injil sedunia ini, serta Yesus sudah melakukan grafirat di bilik yang maha suci di sorga. Pada saat itulah pemeteraian sudah selesai. Nah, masa yang lalu pemeteraian sudah berlangsung pada masa yang lalu, tetapi kita lihat dari sebutan Ellen White sebagai berikut. Di dalam Ellen White Bible Commentary jilid 7 halaman 982, ada orang yang hidup di dunia ini yang sudah berumur lebih 70 tahun akibat alamiah dari umur yang panjang kelihatan dalam kelemahan mereka. Tapi mereka percaya akan Allah dan Allah mencintai mereka itu. Dan meterai Allah ada pada mereka itu dan mereka akan berbahagialah orang yang mati, yaitu yang mati di dalam Tuhan. Nah, hayal yang pertama kali untuk menyuruh mengebarkan tentang masa pemeteraian ini ialah pada tahun 1848. Dikatakan di sana dalam Ellen White Life Sketches halaman 125 dikatakan dalam bahasa Inggris dikatakan at the meeting held in Dorchester, Mass. On November 1848, I had been given a view of a proclamation of the sealing message and of the duty of the bright heaven to publish the light that was shining upon our pathway. Nah, sekarang setan menggunakan segala usaha penipuan pada masa pemeteraian ini untuk mengalihkan pikiran umat Allah dari kebenaran untuk saat ini. Masa pemeteraian sangat singkat dan segera akan berlalu. Sekaranglah waktunya sementara 4 malaikat menahan keempat mata angin untuk menentukan panggilan dan pilihan kita. Ellen White mengatakan di dalam Early Writing halaman 36, saya melihat bahwa keempat malaikat menahan 4 mata angin sampai Yesus selesai melakukan pekerjaannya di Ka'bah. Masa pemeteraian terus berlangsung dan
itu terjadi sebelum hujan akhir dicurahkan. Tidak ada satupun menerima meterai Allah, sementara tabiat kita masih mempunyai satu cacat atau celah saja. Adalah terserah kepada kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tabiat kita, serta menyucikan Ka'bah jiwa dari setiap yang menajiskan. Kemudian hujan akhir pun akan turun atas kita. Ini adalah tulisan atau kutipan daripada Testimony for the Church, volume 5 halaman 214. Namun sebagian orang dimeteraikan dulu sebelum kecurahan hujan akhir atau kecurahan Roh Kudus itu. Sebelum pekerjaan itu sudah diselesaikan dan pemeteraian umat Allah sudah berakhir, kita akan menerima kecurahan Roh Kudus atau Roh Suci dari Allah. Nah, sebagian orang dimeteraikan dekat dengan penutupan pekerjaan atau selesai pemeteraian itu, yaitu sesudah Roh Kudus dicurahkan. Pemeteraian sementara pekerjaan dilakukan di bawah kuasa hujan akhir. Sebagian orang dimeteraikan pada masa dekat dengan penutupan pintu kasihan, yaitu masa bila Yesus meninggalkan pekerjaan melakukan grafirat di bilik yang maha suci di sorga. Mungkin timbul pertanyaan, kira-kira bagaimana keadaan orang yang sudah dimeteraikan? Tidak ada meterai atau tanda yang lain yang dapat dilihat, tetapi penetapan kepada yang benar, baik keadaan pikiran maupun rohani, sehingga mereka tidak dapat berubah lagi. Artinya tabiat orang yang sudah dimeterai itu akan tetap tinggal benar dan tidak bercacat untuk hidup yang kekal. Dan ini dibuktikan atas kutipan tulisan Nyonya White di dalam Iman yang Menghidupkan halaman 288. Nah, setelah saya mendapat definisi dan pengertian maupun penjelasan dari beberapa sumber yang telah diteliti mengenai dengan Wahyu pasal 7 ayat 3 ini, maka sesungguhnya pemeteraian umat Allah itu sudah berlangsung sejak tahun-tahun yang lalu. Sesuai dalam Early Writings of Ellen White halaman 79 dan 80. Dan diteruskan sekarang ini sampai selesainya perkabaran Injil sedunia ini, serta Yesus sudah melakukan grafirat di bilik yang maha suci di sorga. Bukti pemeteraian sudah berlangsung pada masa yang lalu. Dapat kita lihat dari sebutan Nyonya White sebagai berikut. Ada orang yang hidup di dunia kita ini yang sudah berumur 70 tahun. Akibat alamiah dari umur yang panjang, kelihatan dalam kelemahan mereka, tetapi mereka percaya akan Allah. Dan Allah mencintai mereka itu, meterai Allah ada pada mereka itu, dan mereka akan berbahagialah orang yang mati, yaitu yang mati di dalam Tuhan. Nah, ini kita boleh lihat dalam Ellen White Bible Commentary volume 7 halaman 982. Kemudian Ellen White menulis surat kepada seorang bapak yang istrinya baru meninggal sebagai berikut. Kabar kematian istrimu itu sangat menyedihkan hati saya. Saya melihat bahwa istri sudah dimeteraikan dan akan bangkit bila suara Allah terdengar dan berdiri di antara dunia dan alam ada dengan yang 144.000. Dan ini terdapat di dalam Ellen White Selected Messages volume 2 halaman 263. Jadi melalui kutipan-kutipan dari tulisan Ellen White, maka saya berkeyakinan bahwa masa pemeteraian umat Allah ini sudah berlangsung sejak tahun-tahun lalu. Masa sekarang dan masa yang akan datang sebelum pekerjaan itu sudah diselesaikan. Itu sebab di dalam tulisan Selected Messages volume 1 halaman 111 mengatakan sebelum pekerjaan itu sudah diselesaikan dan pemeteraian umat Allah sudah berakhir, kita akan menerima kecurahan Roh Kudus dari Allah. Jadi kita tahu bahwa pemeteraian umat Allah ini sangat penting di dalam menentukan keselamatan bagi setiap banyak orang. Dan
sebagai satu saran kepada kita, walaupun kita hanya membahas dan mengetahui disertai dengan penelitian yang singkat, namun kita menemukan bahwa pemeteraian umat Allah itu merupakan pemberitahuan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini untuk lebih setia kepada Tuhan, kemudian memastikan diri kita agar kita adalah salah satu yang dimeteraikan oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga yang Tuhan sudah janjikan. Karena di dalam early writings halaman 58, Ellen White mengatakan masa pemeteraian sangat singkat dan segera akan berlalu. Sekaranglah waktunya, sementara 4 malaikat menahan keempat mata angin untuk menentukan panggilan dan pilihan kita. Jadi di sini saya memberikan beberapa saran-saran dan tindakan selanjutnya buat kita semua. Ingat, yang pertama, sekarang setan menggunakan segala usaha penipuan pada masa pemeteraian untuk mengalihkan pikiran umat Tuhan daripada kebenaran saat ini. Dan setiap jiwa jika mau menerima meterai Tuhan yang hidup, haruslah mendengar firman Allah dan melakukan dengan saksama. Dan yang ketiga, janganlah hendaknya ibadah itu hanya sebagai yang kebetulan saja jika manusia itu mau memperoleh tempat di dalam keluarga Tuhan. Dan yang terakhir, arahkan pandangan kita kepada kehidupan Kristiani yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.